Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang mempertanyakan seputar jam tayang, kenapa sih berkurang? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Dan ini tuh ada salah satu channel saya yang alhamdulillah sudah tembus sekitar 3020 jam waktu tayang, teman-teman. Nah, ini untuk video VOD ya, ataupun video panjang. Nah, kalau teman-teman menggunakan konten short itu adalah teman-teman itu yang dikejar adalah penayangan. Nah, untuk penayangan di konten short sendiri, teman-teman itu harus tembus sekitar 3 juta penayangan untuk mendapatkan fitur monetisasi langganan, super, dan juga YouTube affiliate. Ataupun jika memenuhi syarat, teman-teman bisa mendapatkan brand connect ya. Nah, itu untuk persyaratan di YouTube short. Jadi perbedaan antara persyaratan YouTube short dan juga VOD. Jadi kalau untuk YouTube short ini kita harusnya kejar penayangan. Nah, kalau untuk video VOD kita harus kejar yang namanya adalah jam tayang. Nah, bedanya di situ. Dan oke, jadi kemarin itu sempat ada pengurangan pada jam tayang dan di sini tuh sudah kembali normal, teman-teman ya. Jadi salah satu kenapa sih untuk jam tayang kita itu berkurang, ini yang mungkin rata-rata jarang dibahas, teman-teman. Jadi biasanya ketika kita privat video kita, ya otomatis misalkan nih teman-teman sudah tembus sekitar 3000 jam tayang nih. Kemudian teman-teman mengajukan fitur monetisasi. Dan pada saat itu teman-teman ada yang nggak yakin pada video kita nih. Misalkan video kita yang kontennya itu re-upload ya, kemudian kita privat. Nah, dari situ itu kita ya dibikin jam tayangnya itu bisa berkurang, teman-teman. Jadi salah satu alasan kenapa jam tayang ini berkurang, salah satu penyebabnya adalah kita privat video kita. Nah, misalkan sebagai contoh teman-teman sudah tembus sekitar 3000 jam tayang ya, kemudian teman-teman mengajukan fitur monetisasi nih ya di bagian dari video VOD ini. Nah, kemudian ada satu video yang mungkin buat teman-teman ragu ya untuk daftar di monetisasi di YouTube, kemudian teman-teman privat. Nah, jadi yang awalnya tadi teman-teman sudah tembus 3000 jam tayang ya, maka secara otomatis ya itu akan berkurang, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman di sini videonya di privat ya, itu otomatis jam tayang kita akan berkurang. Nah, itu salah satu penyebab yang pertama. Jadi walaupun kita privat itu jam tayangnya akan hilang juga. Ya, jadi bukan berarti kita privat jam tayangnya masih ada, itu enggak. Jadi ketika video kita misalkan satu kita privat, ya otomatis pengurangan dari jam tayang kita itu juga akan terjadi. Nah, itu untuk yang pertama karena ini jarang sekali dibahas ya. Jadi kalau video kita privat, jam tayang itu juga akan hilang ya, tapi nanti akan muncul lagi setelah kita publikasikan. Oke ya, jadi ini sesuai dengan pengalaman saya kemarin, teman-teman. Dan kemudian untuk salah satu penyebab yang kedua, kenapa sih jam tayang kita itu hilang? Yang kedua adalah penonton yang tidak alami ataupun penonton yang mungkin teman-teman menggunakan trik dari upload video menggunakan satu HP. Nah, itu juga bisa beresiko, teman-teman. Jadi kalau kita masih menggunakan satu IP ya untuk upload channel kita sendiri, itu malah akan merusak untuk sistem algoritma kita, karena kalau kita satu HP itu akan sulit, teman-teman. Nah, itu dianggap penayangan yang tidak valid ya, jadi ujung-ujungnya jam tayang juga berkurang karena terdeteksi kita menonton untuk video kita sendiri. Nah, mungkin ini yang sering teman-teman lakukan. Jadi trik oplos ini sebenarnya bisa berfungsi ketika teman-teman memiliki akun di HP yang lain ya, di HP yang lain dan juga aktif. Nah, itu bisa berfungsi. Tetapi kalau teman-teman hanya mengandalkan satu HP kemudian teman-teman gunakan trik oplos yaitu mungkin akan sedikit sulit ya, karena di sini juga dari YouTube juga akan mengetahui ya, karena kita satu IP satu HP itu juga akan tetap terlihat. Nah, jadi penyebab yang pertama kenapa video kita jam tayang yang berkurang karena kita privat untuk video kita. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penayangan yang tidak valid ataupun biasanya kita tonton sendiri untuk misalkan kita gunakan pakai trik oplos. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau satu HP untuk ngoplos itu kurang maksimal, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ngoplos ya teman-teman punya HP yang lain dan juga akunnya juga aktif. Nah, itu malah lebih maksimal daripada kita oplos di satu HP kemudian kita oplos di channel yang lainnya, jadi itu kurang maksimal. Jadi ya dampak dari kita oplos modal satu HP yaitu trafiknya tidak valid dan otomatis pengurangan pada jam tayang kita. Ya, kemudian penyebab yang ketiga adalah dari video teman-teman mungkin ada yang melanggar ataupun dihapus secara langsung oleh YouTube ya. Maka dari situ ketika video kita dihapus ataupun kita hapus sendiri ya, maka jam tayangnya juga akan berkurang ya. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi ada beberapa tahapan buat teman-teman ya. Ketika kita mengajukan fitur monetisasi misalkan sudah 3000 jam tayang, jadi ya jangan kita privat untuk video kita. Jadi jangan kita privat terlebih dahulu. Jadi ya biarkan saja, teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin mengajukan fitur monetisasi ya kurang lebih sekitar
3000 lebih ya. Itu kalau teman-teman mau di privat untuk salah satu video kita, ya usahakan 3000 jam tayangnya dilebihkan sedikit, agar nanti ketika kita proses pengajuan itu nggak turun untuk jam tayangnya. Jadi seperti itu ya, video di privat itu jam tayang juga akan berkurang. Kemudian juga pelanggaran ya, ketika video kita dihapus, nah itu juga jam tayang kita juga akan berkurang. Kemudian kita sering tonton video sendiri ya di HP modal 1 HP, nah itu juga bisa terdeteksi yang namanya adalah penonton yang tidak autentik ya, ataupun penonton yang disengaja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tentunya buat teman-teman jangan panik ketika jam tayang ini berkurang. Jadi ya salah satu penyebabnya sudah saya bahas di situ. Jadi kuncinya keberhasilan teman-teman ini adalah konsisten ya, kita konsisten upload. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan penonton? Ya udahlah, jadi kita pasrahkan saja. Yang terpenting kita fokus pada satu niche konten. Jadi kita memiliki prinsip yang dimana teman-teman, biarlah YouTube yang mencarikan untuk penonton buat kita. Nah kalau kita satu niche konten ya, YouTube yang akan merekomendasikan untuk video kita nih cocoknya di niche yang mana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan panik kalau jam tayangnya hilang. Jadi jam tayang untuk di Facebook ini berlaku untuk video VOD ataupun video panjang, dan kemudian kalau penayangan ini bisa berfokus pada video short. Jadi untuk mendapatkan syarat monetisasi short sendiri 3 juta penayangan untuk mendapatkan syarat monetisasi video VOD untuk di bagian dari langganan dan juga super ini 3000 jam tayang. Dan kemudian untuk mendapatkan iklan ya, ataupun video kita tampil iklan untuk video VOD 4000 jam waktu tayang, mungkin sudah biasa ya. Kemudian yang keempat adalah di bagian dari video short, ini wajib 10 juta penayangan. Jadi perbedaan video short dan juga video VOD itu di bagian jam tayangnya. Jadi kalau video short itu penayangan, kemudian kalau video VOD ataupun video panjang itu jam tayang ya. Dan untuk saat ini juga konten short juga sudah bisa maksimal itu 3 menit teman-teman ya, dimana ya teman-teman bisa maksimalkan di 3 menit ya juga, agar bisa masuk juga di bagian jam tayang kita ya. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar. Dan untuk masalah riset channel mungkin sudah saya bahas, dan mungkin nanti teman-teman bisa cek saja untuk di bagian dari playlist ya. Di sini sudah saya siapkan, dan saya juga sudah membahas seputar Google AdSense, dimana teman-teman juga tidak hanya 1000 subscriber, tidak hanya 4000 jam tayang, ataupun tidak hanya penayangan saja, teman-teman juga nanti akan menemukan Google AdSense, dan itu sudah saya bahas di bagian dari satu playlist di sini. Silahkan teman-teman bisa cek. Jadi masalah riset sudah banyak saya membahas, nanti teman-teman bisa cek di bagian dari tab komunitas di sini ya, ataupun di bagian dari channel-channel saya, video-video saya yang lain itu sudah saya bongkar. Oke, jadi seperti itu saja mungkin. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.